Misi Pak, Ya, mau tanya, apa Bapak pernah dengar yang namanya investasi? pernah dengar, tapi biasanya investasi berupa properti kebanyakan. Misi Mbak, Ya, apa Mbak pernah dengar istilah yang namanya trading Mbak? oh yang investasi-investasi itu. Misi Pak, mau Pak. tanya, apa Bapak pernah dengar yang namanya investasi Pak? Maaf saya kurang tahu ya. Oh ya, masih Pak. Misi Mbak, mau tanya Mbak, apa Mbak pernah dengar yang namanya investasi Pak? Oh yang arisan-arisan itu ya. Salam traders. Oke, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya istilah dari trading dan investasi, apakah sama kan? Seperti cuplikan tadi, ternyata masyarakat itu masih bingung mengartikan atau memahami apa itu trading dan investasi. Padahal mereka sering mendengar, hanya saja sulit untuk menjelaskan itu. Nah, kita langsung saja. Ketika kita bicara investasi, itu dapat diartikan seorang investor menanamkan modal di sebuah perusahaan, dan di mana investor akan mendapat keuntungan tanpa perlu melakukan apapun, dalam artian perusahaan yang akan memberikan keuntungan. Jadi ketika saya investasikan modal saya di sebuah perusahaan, nah, saya hanya melihat prospek perusahaan tersebut, dalam arti jangka waktunya. Jika perusahaannya untung, targetnya tercapai, kita juga dapat. Tanpa perlu saya harus bekerja di sana, tanpa perlu saya harus ikut untuk mempromosikan perusahaannya. Nggak perlu seperti itu, karena jika kita bicara investasi, kita hanya menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut memiliki suatu manajemen atau target, jadi kita melihat prospek tersebut, ya, progres dari perusahaan. Jika baik, kita akan mendapat keuntungan. Jika buruk, kita akan mendapatkan kerugian. Itu arti dari investasi yang saya tahu, saya pahami. Yang kedua, trading sederhananya berpaling terbalik dengan investasi tadi. Kalau trading bagi saya adalah jangka waktunya cepat, kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan kerugian sangat cepat. Yang kedua adalah, sekalipun trading itu kita bisa memakai jasa suatu perusahaan, tetapi pure bagi saya hanya investor yang boleh melakukan transaksi. Jadi trading itu, kalau investasi, saya investor tidak terlalu memikirkan mau bagaimana perusahaannya, mau bagaimana perkembangannya, asalkan perusahaannya untung, saya akan dapat keuntungan. Tapi ketika trading, saya harus ikut ke sana, saya harus ikut belajar, saya harus ikut mengetahui, saya harus rajin melihat transaksi saya harus belajar teknik juga. Jadi kegiatan saya juga harus saya sampaikan, harus saya luangkan waktu untuk trading. Kalau investasi nggak usah, karena sudah ada perusahaan atau manajemen perusahaan itu yang udah, karena kan kita menanamkan saham di perusahaannya punya produk. Ketika produknya laku, perusahaan untung, kita untung. Beda dengan trading. Kita menanamkan modal yang kita tanamkan dalam produk yang dijualkan oleh perusahaan. Ketika produknya untung, belum tentu perusahaan pialang itu. Karena apa? Trading ada dua, kita bisa membeli dan kita bisa menjual, ya kan? Dan pertanyaannya sangat banyak. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah list perbedaan antara investasi dan trading sangat beda. Jadi perbedaan dari investasi dan trading sebagai berikut.
nyata, karena kadang kan pengertian dari sebuah kalimat kan susah dipahami jika tidak dijelaskan. Jadi kita jelaskan investasi dan trading perbedaannya. Nah, sama seperti tadi ada beberapa jenis investasi yang ada, trading juga sama. Karena trading menjual beberapa produk, salah satunya ada gold, ada forex, ada minyak. Nah, produk-produk tersebut yang hampir semua ditransaksikan oleh para trader. Jadi perbedaannya, kalau tadi investor yang menanamkan modal itu merujuk pada probabilitas atau target dari suatu perusahaan, sedangkan trading bukan dari target perusahaan, melainkan adalah keuntungan dari salah satu produk tadi, yang mana akan investor atau trader transaksikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perbedaannya adalah ketika kita bicara trading, itu keuntungan dan kerugian sangat cepat kita mendapatkan, karena orang mengetahuinya trading itu kan perdagangan online. Jadi keuntungan dan kerugian kita sangat cepat dapat di sana trading transaksi. Beda dengan investasi yang umumnya itu adalah memberikan time frame atau waktu bisa setahun, bisa 6 bulan, sebulan. Tapi kalau kita bicara keuntungan dan kerugian sangat cepat. 2 menit teman-teman bisa dapat itu, 2 menit teman-teman bisa dapat itu. Jadi perbandingannya di sana. Dan yang ketiga adalah trading jauh lebih bahaya, jauh lebih memiliki risiko yang sangat besar dibanding investasi. Karena seperti tadi saya bilang, oke, memang saya sebagai investor yang ikut trading, saya bisa ikut nih menanamkan uang saya di perusahaan pialang atau broker. Nah, itu kan juga punya target. Perusahaan pialang juga punya target kan untuk untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, tapi target perusahaan pialang dengan target perusahaan yang kita investasikan saham, itu kan yang mereka jual kan produk yang dinikmati masyarakat, iya kan? Tapi sedangkan kita trading, siapa namanya trading di gold, siapa trading di emas, siapa pakai jasa perusahaan pialang. Nah, perusahaan pialang apakah punya target untuk gold itu kan tidak? Karena gold, karena kita bicara berjangka itu kan sesuatu produk yang ada, tapi saya tidak bisa memilikinya dengan nyata. Kalau saya trading di emas, saya tidak akan langsung mendapatkan emas tersebut, tapi saya mentransaksikan nilai dari emas itu yang saya transaksikan. Otomatis target dari perusahaan pialang, sekalipun tinggi target dalam artian seumpama 1 tahun dan saat ini sekian triliun, belum tentu saya dapat keuntungan. Karena seperti tadi saya bilang, target perusahaan ya pure dari perusahaannya, karena yang saya investasikan kan produk yang dijual oleh perusahaan, kan perusahaannya yang saya investasikan uangnya. Beda dengan saya bermain saham. Contoh, saya bermain saham di perusahaan di perusahaan minyak atau di perusahaan kosmetik, karena dia menjual kosmetik. Nah, ketika kosmetiknya mencapai target, otomatis modal yang saya investasikan di saham tersebut, target waktu setahun saya akan mendapatkan imbalnya, saya akan mendapatkan hasilnya jika perusahaannya mencapai target. Nah, di sana saya tidak perlu ikut untuk mengoperasikan, saya harus bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu keunggulan dari investasi. Jadi kita sebagai investor yang berinvestasi saham, ya kita hanya waktunya saja. Apakah setahun prospek dari perusahaan yang bagus, kita akan keuntungan. Itu juga kerugian karena waktunya jauh, tidak singkat. Kita juga sebagai investor tidak usah meluangkan waktu banyak untuk mengurusi itu. Jadi itu keunggulan investasi. Banyak orang yang investasi kan jangka panjang, berbalik dengan trading tadi. Sekalipun ada perusahaannya, tapi perusahaan punya target untuk dirinya, untuk perusahaan. Belum
keuntungan trading kan transaksi jual dan beli, dan di sana kan short time, jangka waktunya cepat. Apakah mungkin kita open posisi sekarang, kita jual 1 tahun lagi? Mungkin ketika kita bermain saham. Karena kenapa? Harga dari nilai yang kita transaksikan produk itu kan fluktuatif, selalu bergerak. Sedangkan di saham itu pelan-pelan, tapi kalau kita trading cepat. Itu kenapa banyak orang yang trading yang mencari keuntungan yang cepat. Begitu juga kerugiannya. Jadi saya tekankan lagi, dan dan perbedaan ini harus teman-teman pahami sekali. Ketika orang datang, jadi saya tekankan lagi sekali, ketika teman-teman mendengar yang namanya apa itu trading, apa itu investasi, seperti tadi yang saya jelaskan adalah, pertama, ingat investasi, terutama investasi saham, jangka waktu keuntungan atau kerugian itu memerlukan jangka waktu yang lama, minimal setahun, 6 bulan. Yang kedua, investor yang investasi saham tidak usah repot untuk untuk belajar, untuk selalu memantau, enggak. Karena perusahaan itu yang menggerakkan, perusahaan itu akan menjalankan itu. Investor hanya tinggal waktu jatuh temponya kalau kita dikembangkan, maka kita dapat keuntungan atau tidak, fleksibilitas jika kita investasi di saham. Jadi teman-teman udah punya pemikiran bahwa kalau orang investasi berarti dia ada investasi properti, ada investasi saham, reksadana, deposito ternyata masuk investasi dong. Hanya saja yang dengan kita fixed profit, keuntungannya kecil, tapi dana kita aman. Oh, teman saya ada investasi saham, berarti dia jangka waktunya panjang. Kita akan bertanya, berapa bulan atau berapa tahun kamu bisa mendapatkan keuntungan jika target perusahaannya bagus. Tapi orang itu tidak akan ikut kerja di perusahaan itu, enggak. Jadi dia boleh memiliki kegiatan yang lain, tapi dia tetap punya investasi di sana. Jadi kalau keuntungannya saja. Jadi investasi itu seperti itu. Nah, yang banyak terjadi, kerugian seorang nasabah dan investor itu banyak terjadi di trading sebenarnya, bukan di investasi. Karena kalau menurut saya itu investasi jauh lebih aman, kita juga tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Memang keuntungannya tidak akan sebesar trading, tetapi beli lagi high risk high return. Tergantung kita sebagai investor lebih memahami yang mana. Kalau investasi kita harus bisa melihat track record perusahaan, company-nya seperti apa, check and balance-nya seperti apa. Jadi memang butuh waktu untuk kita menilai suatu perusahaan ini progres ke depannya bagus atau tidak. Nah, jika bicara trading, jika teman-teman dengar trading itu apa? Gambling lah, money game. Sama itu dengan investasi, beda, sangat beda. Jadi ketika ada teman-teman yang menawari investasi apa, trading, salah ya, trading ya perdagangan online di mana di sana kita mendapatkan keuntungan dari transaksi jual dan beli. Produknya apa ya, kakul atau oil yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi ketika orang bicara trading, yang pertama yang harus teman-teman ingat, yang harus teman-teman pahami adalah, trading keuntungan kerugian masih cepat, waktunya bisa 5 menit kita dapat untung, kita dapat kerugian. Yang kedua adalah profit yang kita dapat, kerugian yang kita dapat itu bukan dari perusahaan. Sekalipun kadang kan perusahaan atau perusahaan pialang atau broker kan menjanjikan kita profit, iya kan, ini menjanjikan kita profit. Tapi ini menurut saya target mereka itu bukan kita, target mereka. Karena kalau perusahaan pialang memiliki target sama seperti kita menerapkan investasi saham, keuntungan mereka itu ya contoh seperti ini,
kita trading kan banyak produk. Sedangkan satu perusahaan itu kan umumnya dia punya 50 investor, 50 nasabah yang mau trading kan di perusahaan pialang itu pakai jasa perusahaan tersebut. Kan semua nggak sama trading produknya. Ya kan, jadi target yang mana yang dicapai oleh perusahaan itu tidak ada. Jadi target lebih ke target dari keseluruhan perusahaan, dalam artian keuntungannya dia harus berapa, keuntungan perusahaan belum tentu nasabah untung. Ingat ya, keuntungan perusahaan pialang belum tentu nasabah untung, karena di sana nasabah itu transaksinya banyak produk, dan perusahaan lain pun mentransaksikan produk yang sama juga. Jadi kenapa saya katakan trading itu adalah sesuatu yang investor harus belajar di sana. Investor harus memahami itu. Investor ada di dalam itu. Kalau kita trading, kita nggak boleh lepas dari namanya belajar. Kita nggak boleh lepas dari namanya baca grafik, karena itu memang udah kodratnya kalau kita mau trading. Memang ada yang pakai sistem robot, sistem copy trading dia dapat untung, iya. Tapi kalau teman-teman mau mereka setahun, 6 bulan, saya yakin teman-teman akan mengatakan bahwa kita itu akan membuat kerugian yang sangat besar. Nah, seperti tadi saya bilang, investasi jauh lebih aman, tapi ya kita di keuntungan dan kerugian sedikit. Jadi kalau teman-teman mau trading, teman-teman harus belajar, harus memahami. Itu sudah jelas. Seandainya ada yang bertanya kan, mau nggak ikut investasi seperti ini? Teman-teman tanya, oh ini bukan investasi, ini namanya trading, perdagangan online. Ini risikonya besar loh, jual dan beli. Tapi ada kok nanti perusahaan yang bakalan memberikan kita jaminan, boleh. Tapi kembali lagi pahami, dan itu sudah saya jelaskan ya. Nah, bagaimana kita melihat profit kita, dimana kita melihat kompetensi dari perusahaan pialang tersebut, bagaimana cara kita mencari broker yang baik. Nah, hal-hal itu juga perlu teman-teman mencari tahu kan. Kalau investasi kita harus melihat progres perusahaannya, tapi kalau kita memakai perusahaan pialang, tentu kita melihat perusahaannya legal apa tidak, yang adalah brokernya atau rekan yang akan kita menginfokan transaksi kita. Jadi ingat, investasi dan trading itu adalah dua hal yang berbeda. Masing-masing memiliki risiko, tetapi risiko yang lebih ringan yaitu investasi, dengan risiko yang sangat amat besar yaitu trading. Sangat besar. Jadi kalau ada yang bilang trading itu risikonya kecil, mungkin mereka belum paham, mereka belum pernah investasi. Semoga saja penjelasan dari saya di video kali ini tentang apa itu trading dan apa itu investasi. Karena investasi dan trading itu adalah dua istilah yang berbeda, tapi ya hampir mirip ya kalau orang awam. Dan nanti ke video ini juga akan saya jelaskan